Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat, ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya, juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya, gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung, memanjang, terputus, menggunung, melandai, mengejajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak kita riak. Bahkan juga busanya yang berserakan seperti serakan mutiara, selalu dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing, dengan haluan dan buritan meruncing, timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung, membuat lunas menerjang serong gunung-gunung air itu, serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayu berirama seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra mengilat seperti emas, kuning dan menyilaukan. Sampati berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur. Dingin-dingin begini anak Anda datang, pasti ada sesuatu keluar biasaan. Mendekat sini anak Anda, dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki sang patih. Ampuni patih, membangunkan paduka pada malam buta begini, kabar duka paduka. Balan tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. Allah Dewa Batara, sahut sang patih, itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara? Tewas enggan menyerah Paduka. Patra Gading mengangkat sembah, sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata warta pada menara Uskan dengan hati-hati. Matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya, disemerpatilah dia. Boris meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua Nahat dan semua dewa di kayangan dikutuk dia oleh Batara Kala. Tiba-tiba semua turun mengibai-ibai, apalagi artinya pengabdian. Aku pergi, jangan dicari, tak perlu dicari, meraung. Puncak konflik atau klimaks. Lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelantaran depan. Diangkatnya tangga dan dengan menanggahi pagar papan kayu dari balik pagar. Orang berseru-seru, lari, lari, asmara lari. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang?
Berusaha Portugis yang mudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa. Sebab itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati akhirnya bermusyawarah dan membentuk urusan untuk menghadap sultan mereka. Ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengejutkan para musafir. Bila demikian mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi para musafir mengagungkan Demak karena keagungannya. Memang sudah tak ada lagi apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan, kalau bukan untuk mengusir Portugis, dan dengan demikian terjamin dengan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa. Maksudnya perangi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap jelas, dia tak punya kesuatu urusan dengan Islam. Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian, kota dan pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalajuwil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi. Panggilannya yang lengkap Gusti Patih Tuban Kalajuwil Sang Wirabumi. Dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalajuwil tak juga terhapus dalam sebutan pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin, pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai.